Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menolong keimanan kita sekalian. Salam dan selawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Sore ini saya kembali mengajak sahabat sekalian mengikuti perjalanan saya di Kabupaten Barro dari Bojo menuju Palangro, di mana barusan saya melewati gerbang batas Kota Parepare dan Kabupaten Barro. Bojo ini adalah kampung terakhir terujung yang berbatasan langsung dengan Kota Parepare. Sahabat sekalian, alhamdulillah sore ini cuaca sejuk, langit tertutup awan tebal warna hitam. Ini pertanda biasanya akan segera turun hujan. Alhamdulillah. Sahabat sekalian, dari Bojo Kabupaten Barro saya kembali menyapa sahabat sekalian. Gimana kabarnya? Semoga sahabat sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya. Bagi sahabat yang lagi kurang sehat, semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di channel. Sahabat sekalian, jalan yang saya lewati kali ini masih merupakan bagian dari Trans Sulawesi lintas barat, ruas Kota Parepare, Kota Barro. Jalan ini terdiri dari dua jalur, masing-masing jalur terdiri dari dua lajur. Sebagai jalan nasional, di sisi kanan saya, di sisi median jalan diberi garis warna kuning sebagai pertanda batas dua jalur. Sedangkan garis pinggir kiri kanan dan garis pembatas lajur diberi warna putih. Masing-masing jalur terdiri dari dua lajur, sehingga total dari jalan ini terdiri dari 4 lajur kendaraan. Sementara kita lihat, umumnya bahu jalan sudah diperkeras dengan beton. Sahabat sekalian, daerah Barro ini sebagian daerahnya berada di dataran rendah di pesisir pantai, sehingga sangat mendukung daerah ini sebagai salah satu daerah persawahan penghasil beras di Sulawesi Selatan, dan juga dikenal sebagai daerah usaha tambak yang cukup bagus. Ini di sisi kiri terlihat sawah. Sebagai daerah tambak yang cukup bagus, khususnya tambak udang dan ikan bandeng. Alhamdulillah, umumnya jalan yang dilewati ini sudah bagus. Mudah-mudahan bisa tetap terpelihara sepanjang waktu. Di sana bagus sudah makan. Karena daerah ini merupakan daerah yang atau jalur yang cukup padat di jalur lintas Trans Sulawesi, karena hampir semua kendaraan yang menuju ke luar kota, ke provinsi lain, semuanya lewat di jalur ini. Ke Sulawesi Tenggara, Jawa Barat, ke Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi Utara. Bahkan yang menyeberang ke Kalimantan lewat Parepare, lewat Polewali, lewat Majene, lewat Mamuju, semuanya lewat di jalur ini. Kalau sekalian, semoga video kali ini ada sisi baiknya,
ada informasi yang bisa sahabat dapat dari video ini mengenai Kabupaten Barru, khususnya jalan yang saya lewati mulai dari pojok batas Kabupaten Barru, atas kota Parepare menuju ke Palandro. Ini di bangunan yang dipagar beton ini merupakan semua usaha pembibitan atau hatchery, pembibitan udang dan bandeng. Di sisi kanan juga ini bangunan-bangunan merupakan usaha pembibitan. Saat ini daerah sepanjang Barru mulai dari pojok ini hingga Kupa ini daerahnya sangat potensi untuk pembibitan. Selain tambak sehingga banyak usaha-usaha bidang pembibitan udang dan bandeng yang berada di sepanjang jalur ini dan semakin berkembang. Sahabat sekalian, atas segala dukungan sahabat sekalian, saya ucapkan banyak terima kasih di mana sahabat sudah mensubscribe channel ini, senantiasa memberikan like dan komennya di setiap video terbaru saya. Untuk itu, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan sahabat sekalian dengan suatu amalan kebaikan yang lebih besar lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Di sisi kanan di daerah pantai dan menyusuri laut di sepanjang pantai Bojo menuju pantai Kupa, pantai Mandusetasin, Palandro. Alhamdulillah, langit masih tertutup awan hingga perjalanan makin sejuk. Ini sisi kanan ini laut, sisi kiri area persawahan. Dan ini kita sudah masuk Kupa. Ini ada satu pompa bensin. Alhamdulillah perjalanan kali ini lancar, mudah-mudahan sampai Palandro nanti bisa tiba dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Amin. Sahabat sekalian, saya sudah masuk di daerah Kupa, dan khususnya di daerah Kupa ini sangat banyak saat ini usaha-usaha pembibitan atau hatchery, pembibitan udang dan bandeng. Alhamdulillah, rupanya di sini barusan selesai hujan. Sebelum saya lewat, nampak jalannya masih basah. Kita sudah di jembatan Kupa. Di kanan ini sudah laut, dan di belakang rumah-rumah warga ini sudah laut.
Sahabat sekalian, saat ini sepertinya di Kupa ini menjadi usaha pembibitan udang dan pandai peceri yang ada di Kabupaten Bandung. Ini bangunan-bangunan besar di pagar. Semua usaha ceri. Di sebelah kanan ini sudah Laut Sulawesi, Laut Selat Makassar. Maksud saya Selat Makassar. Kontainernya mengambil jalur kami. Sahabat sekalian, di sini terdapat beberapa rest area yang sahabat bisa singgah untuk beristirahat sambil menikmati indahnya laut di pantai Kupa. Banyak rest area yang berada persis di sebelah kanan di sisi laut. Ini usaha-usaha ceri yang di pagar beton ini, semua usaha-usaha. Dan di depan ada nampak masjid dengan menara dan kubah warna kuning, Masjid At-Taqwa, salah satu masjid di Kupa yang bisa sahabat sehingga untuk sholat dan istirahat. Di dalamnya disiapkan parkir yang cukup luas dan tempat untuk makan bagi yang membawa bekal sambil singgah sholat, sehingga menikmati bekalnya. Dan di sisi kanan ini salah satu usaha ceri yang sudah cukup lama menurut kita. Dan sepanjang jalan ini ada Palandro. Ini usaha-usaha ceri saat ini tumbuh dengan sebuah subur dan potensi. Sahabat sekalian, dari Kupa ini sudah menuju ke Palandro, yang merupakan ibu kota kecamatan Mardusen. Sampai di baru-baru ini. Ya, tadi masih cukup bagus untuk istirahat, hanya saja tempat parkirnya yang tinggal bahu jalan. Rest area dengan hidangan menu gogos dan telur asin gogos khas Bandung. Ini semua sepanjang ini warung-warung dengan menu gogos. Dan di sebelah kanan ini sudah merupakan pantai mati rotasi Bandung. Dan saat ini di Palandro Alustasi sedang viral wisata Pulau Dutungan yang ada di sebelah kanan. Pas di Palandro kita menyeberang naik perahu untuk capai atau menuju ke Pulau Dutungan. Sahabat sekalian, penghujung video ini saya menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan, salah dan hilaf dalam penyajian video ini. Sahabat sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas segala dukungan sahabat sekalian yang sudah memberikan like dan komentarnya, lebih khusus telah mensubscribe channel ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikan sahabat sekalian dengan suatu amalan kebaikan yang lebih besar lagi. Sahabat sekalian, saya sudah memasuki
daerah Palanro, ibu kota kecamatan Malusetas. Ini ada masjid Syuhada 45 yang pada zamannya diprakarsai oleh sosok pejuang Sulawesi Selatan, Brigadir Jenderal TNI Andi Sose. Yang merupakan sesepuh Angkatan 45 Sulawesi Selatan. Sahabat sekalian, dari Palanro, Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru, saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ikuti terus perjalanan saya dari Toraja Endrekang, Makassar. Sampai jumpa di